Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Alhamdulillah terutama sekali nikmat keimanan dan keislaman dan juga kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah kita dipertemukan dalam satu majelis yang saya pribadi tidak menduga-duga. Jadi tadi pagi saya berangkat ke Bali ini tujuannya ke pesantren, ada keluar ternyata lalu kemudian akhirnya sampai maghrib sampai isya. Ya mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu diberkahi Allah. Amin. Rahmat Allah dan juga maghfirah. Kepadanya salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah menegakkan Allah, berjuang, berjihad, membelanya dan mengajarkan yang terbaik untuk umat. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk bisa tegak menjalankan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, untuk pertemuan ini insyaallah saya akan kaji tentang ilmu terkait tentang rizki. Jadi konsep rizki yang dikenal dalam Islam ini tentu saja berbeda dengan konsep-konsep di luar Islam, konsep kapitalis, konsep sosialis, komunis yang kita membanggakan ini karena ini yang menjadi kekuatan kaum muslimin di masa Rasulullah SAW dan era itu. Karena itu memahami ini, mempelajari ini, insya Allah kita bisa membandingkan mengapa Islam itu unggul, mengapa kemudian sistem-sistem yang di luar itu terkait tentang masalah itu betul-betul perang dan menjadikan manusia menjadi sifat atau mempunyai sifat egois. Baik, yang pertama ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah, kita simak firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 34. Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah itu memberikan kepada kalian min kulli ma sa'altumuhu, dari segala sesuatu yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi, dan jika kalian hitung nikmat Allah itu la tuhsuha, maka kalian tidak akan bisa menghitung. Innal insana ghafurun kafar. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang dulu banyak kezalimannya, kafar banyak kekufurannya. Yang di sini menjadi catatan kita adalah Allah yang memberi segala kita sesuatu, dari hidup kita, tubuh kita, rezeki kita, semuanya. Kemudian firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Washkuru billah, dan bersyukurlah kepada Allah betul-betul Dia bukan dulu jika kalian betul-betul menyembah hanya kepada. Yang di sini poinnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di sini razaqna, kami memberi rezeki kepada. Nah, ini menjadi pilar keyakinan kaum muslimin terkait tentang rezeki. Bahwa rezeki itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ahli, bukan karena kita jago berdagang, pintar dan sebagainya. Rezeki itu Allah yang menetapkan. Nah, konsep ini tidak dikenal di konsep di luar Islam. Sebab orang-orang kufar percaya mereka mendapatkan rezeki karena keahliannya,
karena kepintaran, karena kepandaian. Jadi sifat-sifat yang kita kenal dalam Al-Quran dengan sifat qaul, membanggakan diri, mengingkari bahwa semua yang ia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membedakan. Sehingga Muslim mungkin ketika berbicara tentang rizki itu selalu yang diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dirinya. Baik. Kemudian bahasa Muslim yang dimuliakan Allah, karena itu dari dua ayat ini kita ambil faedah. Yang pertama tentu saja tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi rizki sejati. Kemudian bahwa selain Allah, apapun itu, bahkan barangkali pekerjaan kita, barangkali jabatan kita, barangkali usaha kita, semuanya hanyalah wasilah untuk mengalirnya rezeki itu kepada kita. Kemudian yang kita ambil juga faedahnya adalah bahwa bila kita bergantung kepada wasilah ini, maka ini jelas suatu kesalahan. Bergantungnya mestinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu dari Allah, bukan dari pekerjaan kita, bukan dari jabatan kita. Kita tidak tahu kemudian kapan kita mendapatkan rezeki. Ada kalanya kita berusaha, tapi ternyata tidak berhasil. Tapi ada kalanya kemudian pas-pasan, ternyata kemudian mendapatkan durian beruntung. Nah itu dari Allah. Karena itu menggantungkan diri kita kepada selain Allah dalam masalah rezeki jelas kesalahan besar. Kemudian bahwa yang kita dapatkan itu bukan dari kehebatan kita. Yang berikutnya adalah bahwa yang kita dapatkan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu prinsip yang sangat penting, sebab kalau di luar Islam itu menganggap bahwa apa yang didapatkan itu karena usaha, karena perbuatan kita, karena kepandaian kita. Tetapi kalau dalam Islam itu sudah dibagi, rezeki itu sudah dibagi. Berapa banyak orang yang usahanya luar biasa, bisnisnya luar biasa, kayak nggak tahu apa-apa. Berapa banyak kemudian yang dapat rezeki rokok dari bagi-bagi warisan, itu rezeki. Kemudian yang terakhir dari dua ayat ini adalah bahwa pentingnya kita meluruskan keyakinan tentang masalah rezeki. Rezeki ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian salah menempatkan tawakal kita itu, ketergantungan kita itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu. Ini termasuk dalam kita katakan mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah sebagai tempat bergantung. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maksud berikutnya terkait tentang rezeki ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kaya. Kita lihat, kita simak firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Allah menyatakan di situ, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Yang menunjukkan bahwa dari ini rezeki apapun, manusia manapun, itu sudah ada jaminan. Semua milik Allah. Diberikan kepada siapa? Itu pun juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi dalam firman Allah yang lain, surah Fatir ayat 15, Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir. Apa itu fakir? Kalau dalam bahasa Arab, fakir itu orang yang membutuhkan orang lain. Kalau ghani, ya sering diartikan kaya, tapi sebenarnya ghani dalam bahasa Arab itu artinya orang yang tidak perlu orang lain. Jadi kalau sudah merasa tidak perlu orang lain disebut ghani, tapi ini secara bahasa. Sebab apa? Yang ghani, yang tidak butuh sama sekali dengan yang lainnya itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita disebutkan di sini fuqara ilallah, butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah dialah zat yang maha kaya, yaitu yang tidak memerlukan sesuatu apapun, lagi maha. Nah, konsep ini untuk
meluruskan kecenderungan kita untuk berbuat sombong. Sebab manusia itu begitu. Hebat sedikit ingin membanggakan diri, padahal semua yang didapatkan itu dari Allah. Karena itu memahami ini, oh berarti nanti kalau misalnya saya berusaha lalu kemudian saya mendapatkan rezeki dan kesuksesan, ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dari dua ayat ini, yang pertama kita ambil faedah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jelas maha kaya dan tidak akan pernah kurang. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Allah itu menjamin rezeki kita, karena itu tak perlu takut, tak perlu was-was, sudah ada jaminan rezekinya itu. Kemudian yang ketiga, kekhawatiran terhadap kekurangan rezeki ini juga suatu kesalahan. Nanti bagaimana anakmu sekolahnya kurang, duitnya kurang. Ini khawatir seperti itu, ini sebenarnya bukan sikap seorang muslim. Sebab Allah sudah jamin. Baik, saya lanjutkan konsep yang ketiga. Ya, kita masih mengikuti firman Allah ini, yaitu tentang mencari rezeki dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ankabut Allah menyatakan, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya hal-hal yang kalian sembah dari selain Allah, maka sesungguhnya mereka itu tidak memiliki rizki untuk kalian. Nah ini kalau di era yang sebelumnya, kita katakan di masa jahiliyah, orang menyembah berhala apapun, itu dipastikan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk memberi rizki sama sekali. Yang kemudian di masa sekarang barangkali bentuk berhalanya berbeda. Orang barangkali kemudian berambisi punya jabatan, dianggap itu sesuatu yang penting. Orang kemudian berambisi misalnya punya usaha besar, jadi kita katakan ini jadi konglomerat, menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Nah ini sebenarnya layak digunakan lakum rizqo. Dia tidak memberikan rezeki kepada kalian. Kemudian fabtagu indallahi rizq. Karena itu carilah di sisi Allah rizki. Wa'buduhu washkuru lahu, dan sembahlah Ia dan bersyukurlah engkau kepadanya. Ilaihi turja'un, yang engkau nanti akan dikembalikan kepada. Nah di sini ada perintah fabtagu indallahi rizq. Carilah di sisi Allah itu rizkinya. Yang berarti rizki memang sudah ditetapkan. Yang kita belajar tentang ilmu Allah dan Tuhan ditetapkan bulan ketika ditiupkan rohnya, ajal sudah ditetapkan, rizki sudah ditetapkan. Terus kemudian apakah dia syakiyun am sa'id, apakah dia celaka atau bahagia, sudah ditetapkan. Nah rizki ini itu bisa jadi kemudian kita terima dengan cara yang halal, bisa juga dengan cara yang haram. Ketika disebutkan fabtagu indallahi rizqa, carilah di sisi Allah itu rizki dari. Ya tentu saja sesuatu di sisi Allah ini cari dari jalan yang halal. Sebab rezeki sudah ditetapkan. Taruh misalnya kita suruh hidup makan mungkin 5 ton beras misalnya, dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Nah 5 ton ini misalnya jangan sampai diambil dari jalur yang halal. Fabtagu indallah, cari di sisi Allah itu rezeki. Nah, ini yang halal. Kemudian berikutnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ini juga dorongan. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh, maka jika sudah diselesaikanlah salat itu fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Wabtagu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah itu. Wadkurullaha katsiran, dan sebutlah nama Allah itu sangat banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah ini juga dorongan, artinya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita rezeki, tapi bukan berarti kemudian kita berleha-leha tidak mencari
rizki berupa meja makan bukan dengan makanannya dari langit. Tapi ini betul-betul sangat khusus, tidak semua orang kemudian diturunkan itu. Ada al-manna wa salwa yang diturunkan. Nah, kita ini secara umum manusia itu didorong oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Bertebaranlah kalian di muka bumi, cari dari karunia Allah. Tidak bisa kemudian hanya berdoa lalu kemudian tidak mencari wasilah. Nah, ini yang menjadi prinsip juga dalam kehidupan seorang muslim, perekonomian secara Islam, bahwa muslim itu didorong agar kemudian berusaha keras. Berikutnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Allah berfirman, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari dari karunia Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan orang yang lain berperang di jalan Allah. Ini menarik ayat ini. Dari sisi apa? Seringkali kita punya pandangan bahwasanya rezeki itu ya melulu dari usaha kita, melulu dari pekerjaan kita. Tapi Allah sebutkan di sini ada dua. Yang pertama memang dia tribuna fil ardh, orang yang kemudian mencari karunia Allah itu dengan cara berusaha di muka bumi, entah dia berdagang, entah dia bercocok tanam. Tapi ternyata ada juga di sisi lain jalurnya yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Nah, di sini kita lihat Rasulullah SAW itu pernah mengenyam yang namanya berdagang, berusaha. Tapi juga ketika sudah mulai melakukan kitab, itu di situ Rasulullah SAW menjadikan jihad ataupun kitab itu menjadi salah satu wasilah untuk rezeki. Nah, itu kemudian kita lihat Rasulullah SAW ketika kemudian mampu menaklukkan Khaybar, itu rezeki mengalir dari tanah Khaybar itu kepada kaum muslimin. Mampu menaklukkan Makkah, mampu menaklukkan Hunain itu sampai puluhan ribu onta menjadi harta rampasan kaum muslimin. Sehingga menjadi kaya. Artinya sumber-sumber atau wasilah-wasilah ini kalau kita lihat dari ayat ini itu bisa melalui usaha, bisa juga melalui jihad. Yang zaman sekarang, nah ini tidak jalur. Tapi Rasulullah menjadikan itu sebagai salah satu mata pencaharian. Sebab Bapak pernah didatangi oleh salah seorang, ya Rasulullah, kami butuh ini. Terus kemudian Rasulullah janjikan, kalau nanti datang harta rampasan perang dari wilayah ini, aku akan dulu. Yang menunjukkan bahwa rezeki itu tidak perlu memang melalui jalur yang biasa kita kenal. Terkadang ada ditetapkan oleh Al-Quran itu tentang jihad itu juga jalur wasilah rezeki. Baik, Pak Sallallahu 23. Wa min ayatihi manamukum billail, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah manamukum billail, tidurnya kalian di malam hari, wan nahar, dan juga siang hari, waqtilaqukum min fadlih, dan mencarinya kalian dari karunia Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda untuk orang-orang yang mau mendengar, yang menunjukkan bahwa memang ritme kehidupan manusia ya sudah ditetapkan. Ada makannya, ada minumnya, ada usahanya, ada istirahatnya. Jadi tidak bisa kemudian istirahat terus libur terus. Nah, harus ada proses itu. Yang dari beberapa ayat ini kita ambil faedah agar satu, seorang mukmin itu selalu terdorong untuk berusaha mencari rezeki dari Allah. Jadi tidak ada alasan kemudian saya ditakdirkan kemudian tidak punya apa-apa, saya ditakdirkan kemudian tak punya apa-apa. Nanti kita akan lihat beberapa kasus di masa Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu kemudian betul-betul menghargai usaha apapun meskipun itu diremehkan orang. Kemudian yang kedua, bahwa rezeki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan jalan untuk sampai kepada tujuan. Jadi ya tadi sudah saya sebutkan, tidak mungkin kemudian rezeki itu turun dari langit begitu saja kepada orang-orang yang kita katakan kita orang biasa-biasa. Tidak kemudian level-level Rasulullah, level
level para anbiya ya. Butuh wasilah, butuh jalan di mana kemudian rezeki itu sampai kepada. Kemudian tidak ada satupun selain Allah yang bisa diharapkan dalam masalah rezeki. Ini kembali kepada prinsip yang sebelumnya. Nah, dari banyak ayat ini kita bisa melihat bahwa kaum muslimin itu memang punya pandangan tentang penghasilan dan sebagainya itu betul-betul kemudian tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalurnya diusahakan, tapi semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak ada dalam sistem di luar Islam. Sebab apa? Mereka beranggapan kalau yang kapitalis itu berarti sumber rezekinya dari kekuasaan dia sendiri. Kalau dia usaha, kalau dia pintar, kalau dia begini, maka akan termunculkan manfaat rezeki tersebut. Atau kalau dia berpandangan sosialis, berarti dia harus mengandalkan negara untuk menjamin kebutuhannya. Tapi kaum muslimin selalu berserah diri. Karena itulah kemudian kita bisa bandingkan kaum muslimin itu tidak terkena penyakit stres, tidak tertekan dalam hidupnya. Kenapa? Bisnis kerjanya kok tenang. Tapi orang kapitalis merasa diuber. Kenapa? Kalau saya tidak bekerja, ya saya tidak bisa makan. Padahal tidak begitu. Sosialis sebaliknya cenderung malas orang-orang Korea Utara, terus kemudian negara-negara yang prinsipnya sosialis itu merasa saya kuliah, saya sampai dalam pendidikan tinggi, gajinya cuma sekian. Saya tidak belajar, saya tidak sekolah, gajinya juga sama, dapat jatah baju yang sama, dapat makanan yang sama, lalu buat apa? Akhirnya tidak ada dorongan untuk berusaha karena itu tadi salah dalam penerapan tentang rezeki tadi. Baik, Mas, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tentang jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 6. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada dari satu hewan melata pun di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rezeki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah ketahui di mana tempat hewan-hewan tersebut, di mana tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabin mubin, semuanya ada di kitab yang nyata, yaitu Taurat. Artinya kembali seperti yang sudah kita pelajari, rizki makhluk apapun, manusia ataupun hewan, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ilmu, hikmah yang kemudian Allah kuasai sendiri. Sehingga kemudian kalau sudah ditetapkan seperti itu, ya aman. Makanya kemudian sering muncul ungkapan-ungkapan rezeki itu tidak akan nyasar misalnya. Jadi sebenarnya memahami itu, memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan rezeki itu. Ada persaingan, itu juga tenang. Sebab apa? Ya, semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sering kita jumpa kisah-kisah, terutama di Arab Saudi. Ada, saya masih belum yakin kayak tentang persaingan dua perusahaan penjual ayam atau ayam goreng misalnya, di mana perusahaan yang nomor satu yang mendominasi itu tiba-tiba mengalami kesulitan finansial keuangan. Sementara saingannya itu tahu kalau perusahaan pertama itu mengalami kesulitan finansial. Nah, biasanya kalau di sistem kapitalis, ya, kalau ada dua perusahaan bersaing, yang nomor dua ini melihat saingannya tadi sedang sekarang, tambah senang kan begitu, tambah maju. Ya, kalau bisa dihancurkan sekali lawannya, dimonopoli. Tapi yang terjadi kalau di kalangan kaum muslimin ini justru kemudian mendatangi perusahaan yang nomor satu tadi, ditanya berapa hutang Anda, berapa hutang perusahaan Anda, disebutkan sekian. Kalau begitu saya bayarkan, atau saya menjamin dulu supaya kemudian hutangnya terlunasi supaya bisa berusaha bersama-sama. Sehingga di sini kita lihat ternyata kalau dalam dunia kaum muslim, ketika ada persaingan seperti itu, lalu kemudian saingan tidak kalah, itu dibantu. Kenapa? Saya ingin kebaikan, membantu saudara saya, ini saudara saya bantu. Nah, ini tidak dijumpai bentuk-bentuk yang seperti ini dalam
kapitalis, sosialis yang mengedepankan ego, sehingga kita bisa melihat kaum muslim ini dalam usaha pun itu selalu memikirkan saudara, dorongannya mencari kebaikan. Bahkan dalam masalah yang seperti itu Pak Caklik tadi, itu kaum muslim berusaha membantu saudaranya meskipun itu saingannya, sehingga musabaqahnya fastabiqul khairat itu terus berjalan. Nah ini yang perlu kemudian dijaga. Baik masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya kita berbicara tentang mencari rezeki yang halal yang diungkapkan dalam firman Allah Ta'ala. Bisa dilihat surah An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta kalian antara kalian sendiri bil batil, dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali kalau berbentuk perdagangan yang didasari taradin, saling ridho antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang terhadap kalian. Di sini yang kita ambil faedahnya paling penting adalah la taqtulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian sendiri dengan cara yang batil. Nah, di kehidupan yang kita katakan modern, tetapi sebenarnya terbelenggu dengan sistem-sistem yang kemudian down, itu memang kemudian muncul seperti itu. Padahal kita tidak sadar. Ada misalnya yang sering terjadi, ada kebiasaan misalnya tukar hadiah ketika perpisahan sekolah. Ini muncul. Jadi misalnya dari sekolah mewajibkan masing-masing wali siswa, misalnya itu harus membawa hadiah nilainya tidak lebih dari 50.000, nanti dipertukarkan, tapi dalam kotak yang tertutup. Nah ini orang lihat mudah saja hadiah dengan hadiah. Nah padahal kalau kita menyadari misalnya dalam sistem muamalah Islamiyah, menukar satu barang dengan barang yang lain itu sebenarnya sudah termasuk jual beli. Sudah termasuk jual beli. Sebab apa? Kalau definisi para ulama, jual beli itu mutlakun mubadah, pertukaran secara mutlak. Bisa pertukaran benda dengan benda, atau benda dengan uang, atau uang dengan uang, atau uang dengan mata uang. Nah ini benda dengan benda. Nah kalau benda dengan benda itu berarti kan jual beli. Kalau jual beli harus ikut aturan jual beli supaya tidak zalim. Kenapa? Bisa jadi kemudian barang tersebut sama, harga berbeda. Atau yang lebih terlihat dalam masalah ini ada unsur gharar. Apa itu gharar? Kita tidak tahu isinya apa. Padahal jual beli itu dipersyaratkan harus jelas barangnya apa. Bisa terjadi. Sehingga kalau kemudian kita dapatkan benda itu dipertukarkan, lalu kemudian kita lihat ternyata tidak memuaskan, akhirnya terdomini meskipun kecil, harga 50.000 barangkali masih bisa itu, tapi sebenarnya dilarang oleh Rasul. Dan itu banyak Pak. Kalau dengan misalnya masuk aplikasi jual beli, dijual istri box, kotak istri, orang beli harga 100.000 bisa jadi isinya HP, bisa jadi isinya cuma permen istri box. Nah, ini haram sebenarnya dan tersebar. Kenapa? Ya orang ingin mendapatkan keuntungan, tapi dengan bentuk kita katakan ini kan surprise, alasannya seperti itu. Padahal dilarang. Kenapa? Karena itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Tapi karena sudah terbiasa, akhirnya kemudian terjadi seperti itu lalu ditolak. Selanjutnya, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Ini kalau bicara tentang tafsir halal atau thayyib,
cukup banyak. Ada yang mengartikan halal atau itu halal halal sekaligus halal. Ada yang begitu. Ada juga yang mengatakan halal bagi toyib. Toyib itu apa? Toyib itu yang kita kemudian tidak merasa nggak enak. Ada yang mengatakan begitu. Contoh misalnya begini, ada orang yang tidak suka kambing, ada nggak? Tidak suka makan kambing, atau misalnya tidak suka ayam, atau barangkali tidak suka terong misalnya. Halal memang, tapi menurut dia tidak toyib. Kenapa? Rasa jijik saja. Dan ini seperti halnya misalnya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang daging biawak, misalnya daging apakah boleh makan daging biawak? Hal tidak masalah. Tapi kenapa engkau tidak makan ya Rasulullah? La yujadu fi ardi, tidak dijumpai di tanah, jadi negeri beliau tidak biasa orang makan biawak. Tapi halal. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu akhirnya makan yang sudah dimasak. Nah di sini halal. Tapi kemudian bagi Rasulullah tidak tayyib. Kenapa? Enggak merasa nyaman. Tapi bagi Khalid bin Walid, oh ini enak. Nah di sini kita lihat panduan dari Al-Quran, ya halal tayyib ini afdoliyah, ada keutamaan di situ. Baik, saya lanjutkan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya ia itu adalah musuh yang nyata bagi. Nah, kenapa begitu disebutkan setelah halal atau tayyib lalu disebutkan langkah-langkah syaitan? Ini ada hubungannya. Jadi kita diperintahkan untuk memakan yang halal, yang tayyib. Tapi ditambahkan di situ jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sebab apa? Bisa jadi kemudian setan itu menunjukkan sesuatu yang terlihat halal padahal haram. Dan di sini kita bisa melihat banyak riwayat-riwayat terkait tentang keutamaan para sahabat. Salah satunya misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu beliau secara khusus meminta pembantunya kalau masak sesuatu nanti ditanya, ini apa? Makanan ini dari mana sumbernya? Kalau halal, beliau tahu betul yakin halal dimakan. Selalu nanya dulu, ini makanan dari mana? Apakah kamu masak sendiri atau dapat hadiah? Kalau halal beliau makan. Nah satu ketika ketika beliau sudah menjadi Amirul Mukminin, lupa masuk rumah ada makanan dihidangkan, dimakan. Begitu makan masih belum tertelan, beliau tanya, dari mana? Dari dikeluarkan oleh beliau, dimuntahkan ya, saking berhati-hatinya dari terhadap makanan tersebut. Jadi salafus saleh itu sangat seperti itu, tingkat hati-hati. Meskipun sebenarnya juga ini terinspirasi dari bagaimana Rasulullah SAW bertindak ketika bertemu dengan kondisi misalnya. Pernah ada diriwayatkan di kitab Sahih Bukhari itu bagaimana Rasulullah berjalan melintasi salah satu kebun kurma sahabat Ansor, ada kurma di bawah, diambil oleh Rasulullah, mau dimakan, tapi kemudian diurungkan oleh Rasulullah. Ketika tanya, ya Rasulullah, engkau tadi sudah mau makan, kenapa tidak dimakan? Aku khawatir ini termasuk harta zakat. Sebab Rasulullah itu diharamkan makan zakat. Ahlul bait Rasulullah itu diharamkan makan zakat. Khawatir. Dan di sini kita lihat kehati-hatian Rasulullah para sahabat terkait tentang makanan yang masuk itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Sebab apa? Kita terkadang naik sepeda motor di jalan lihat ada uang 5.000 jatuh gitu. Kita ambil. Ini bukan hak kita gitu. Tapi terkadang kan saya masukkan ke masjid, alasannya macam-macam. Itu kalau ada disebutkan dalam fatwa salah satu kalau tidak salah Syekh Utsaimin itu bukan uang, jangan diambil. Ya kan? Sebab bisa jadi orangnya balik mengambil atau sudah biarkan, bukan hak kamu. Padahal sering kita kemudian mendapat bisikan, nanti kan bisa dimasukkan masjid, bisikan. Ini bisikan-bisikan syaitan. Jadi sesuatu yang terlihat memang bukan hak kita, tapi dibisikkan oleh setan, nanti bisa disumbangkan, nanti bisa. Baik, saya lanjutkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim
innama ya'kuluna fi butunihim nar. Hanya saja mereka makan di perut mereka itu api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Nah, prinsip ini tentang halal, thayyibah, terus kemudian hukuman azab bagi orang yang makan barang-barang yang halal, itu menjadi prinsip kaum muslimin dalam berusaha. Kita berdagang, betul tidak perdagangan kita ini halal? Betul tidak perdagangan kita ini tidak menzalimi orang? Kalau kemudian menzalimi orang, menipu orang, seterusnya, ini apa yang masuk dalam perut kita? Apa yang kemudian kita berikan kepada keluarga kita? Halal atau tidak? Sampai ke situ. Maka kemudian kaum mukminin itu betul-betul sangat hati-hati. Berbeda dengan kapitalis, sosialis, dahus. Ya. Yang penting, kalau bahasa kita bercuan. Yang penting dapat keuntungan, tidak peduli. Halal haram tidak peduli. Nah ini yang kita bisa membedakan. Bagaimana kemudian kaum muslimin selalu memilih yang bersih-bersih dalam kehidupan mereka, sementara yang kapitalis dan seterusnya tidak peduli dengan hal-hal kezaliman. Penting menguntungkan mereka. Kemudian Rasulullah SAW secara khusus bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la yadkhulul jannata man nabata lahmuhu min suhtin. Tidak masuk surga orang yang tumbuh dagingnya dari suht. Suht itu benda yang haram apapun. Karena itu menjadi pengingat kita agar kita selalu berhati-hati. Makanya kemudian tadi kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sangat berhati-hati, waroknya, bagaimana Rasulullah tidak berhati-hati, waroknya. Karena itu tadi khawatir kemudian dagingnya itu lalu menjadi bahan makanan neraka kelaknya. Kemudian masuk muslimin yang dimuliakan Allah, tapi bukan berarti kemudian ajaran Islam itu melulu sesuatu yang mengerikan, melulu yang kemudian isinya ancaman dan seterusnya. Allah juga memberikan peluang-peluang. Baik, kita simak firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 10. Allah berfirman, wa laqad makkannakum fil ard, dan sungguh kami telah tempatkan kalian di muka bumi ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami jadikan untuk kalian fiha di muka bumi itu ma'ayish, tempat-tempat untuk mencari rezeki, tempat-tempat masa kita profesi. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali apa yang kalian syukuri. Nah, di sini Allah menjamin, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, kami jadikan untuk kalian fiha di muka bumi ini ma'ayish, tempat untuk mencari penghasilan. Artinya apa? Kita dari yang kita katakan orang yang paling punya potensi paling tinggi ataupun yang paling rendah, semuanya ada kemungkinan untuk mencari rezeki. Karena itu menjadi tidak masuk akal kalau kemudian ada seorang muslim mukmin putus asa di dunia, kesulitan mencari rezeki, merasa sempit, dan Allah sudah jamin. Oke, kita bisa lihat nanti peluang-peluang rezeki ini sangat banyak. Hanya masalahnya kan kalau zaman sekarang itu masalah gengsi, masalah gengsinya saja. Nah ini yang kemudian nanti disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mencari kayu bakar. Disebutkan dalam salah satu riwayat ada seorang sahabat Rasulullah datang ke Rasulullah yang maunya minta sesuatu, minta emis. Tapi kemudian ditanya Rasulullah, di rumahmu ada apa yang bisa dijual? Saya hanya punya alas dari kulit kambing, ya. Bawa kemana? Lalu kemudian ditawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini 1 dirham? Saya Rasulullah, 2 orang. Siapa yang mau beli ini dengan harga 2 dirham? Akhirnya tinggal 1 orang, saya Rasulullah, beli 2 dirham. Nah 2 dirham itu diberikan Rasulullah kepada orang ini. Pergi kamu, ektatif, cari kayu bakar. Artinya apa? Salah satu dari 1 dirham itu kamu berikan kapak. Ektatif, cari kayu bakar. Wala tarokan, dan aku tidak melihat itu dalam waktu beberapa hari, 10 hari biasa.
Jadi diperintahkan oleh Rasulullah. Nah di sini sahabat tersebut kemudian tidak dilihat Rasulullah dalam waktu 10 hari kerja. Sampai akhirnya setelah 10 hari datangnya Rasulullah, alhamdulillah sudah terpenuhi kebutuhan hajat hidupnya dan saya sudah mulai bisa bersedekah. Nah di sini yang kita lihat, sebab apa? Kaum muslimin zaman sekarang itu kemudian merasa sempit sekali hidup, nyari sulit ya. Padahal kalau kita lihat hal-hal yang remeh pun sebenarnya bisa menjadi jalan rizki, wasilah rizki. Ya, problemnya sebenarnya kalau zaman modern itu masalah itu tadi gengsi. Masa saya lulusan S1 jualan STM, masa saya lulusan S2 lalu kemudian hanya jualan nasi bungkus. Tapi sebenarnya itu wasilah. Sebab berapa banyak saya jumpa itu ada orang yang kemudian hanya jualan ST, itu lalu kemudian mengembangkan jaringannya sampai 100, 200, 1000 outlet ada. Dan yang sederhana yang diremehkan orang ternyata menjadi wasilah. Nah ini yang kemudian juga kita bisa lihat dari para sahabat radhiyallahu anhu ketika mereka hijrah bersama Rasulullah. Contoh misalnya Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu ketika hijrah ke Madinah itu dipersaudarakan dengan salah seorang Ansor. Ansor ini kaya raya, punya kebun kurma, punya istri 2. Ditawarkan, ambil separuh harta, aku berikan kepada engkau. Pilih dari 2 istriku yang mana, nanti aku ceraikan, kamu nikahi. Sampai seperti itu. Sekarang kan subhanallah kan begitu. Artinya para sahabat itu kalau sudah urusan yang seperti itu sudah diperintahkan Rasul untuk bersaudara, ya sudah kita berbagi saja. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak, saya tidak menerima hartamu, juga engkau tidak perlu menceraikan istrimu. Tapi dullani ala suq, tunjukkan kepadaku mana pasarnya. Nah ini yang menarik dari kisah Abdurrahman bin Auf itu, minta itu ditunjukkan di mana pasarnya. Terus yang kedua, aku pinjam dari engkau 2 keranjang kurma. Dipinjami oleh sahabat Ansor. Dibawa ke pasar itu, berdagang, dapat keuntungan, besok pulang lagi, terus kurang lebih sekitar seminggu atau 2 pekan. Suatu ketika bertemu dengan Rasulullah bin Auf dalam kondisi di kepalanya itu ada apa ya, warna kuning. Warna kuning ini zafaron. Zafaron itu kan wangi, kena panas. Dilihat oleh Rasulullah, itu ada kuning-kuning, kamu baru menikah? Ya Rasulullah. Nah, jadi ciri khas orang menikah bangsa Arab itu begitu, ada zafaron di kepalanya. Baru menikah, lalu ditanya, asayyiban am bikron, janda atau perawan? Janda ya Rasul. Kenapa engkau pilih janda? Kenapa tidak pilih perawan yang kau bisa bermain-main dengannya, kan begitu? Perawan kan karena tidak punya pengalaman berumah tangga, jadi asik kan begitu. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menyampaikan, ya Rasulullah, aku ini ditinggal oleh orang tua, aku punya adik-adik kecil perempuan semua yang aku harus mengurusi mereka. Kalau kemudian aku punya istri yang aku harus urus juga, tambah berat. Jadi cari janda supaya bisa mengurus adik-adiknya. Ya ini tentu saja tergantung kondisi kan. Nah, yang menarik dari kehidupan Abdurrahman bin Auf itu, beliau berdagang di pasar yang namanya pasar Qainuqa. Qainuqa ini pasar Yahudi, didominasi oleh orang-orang pedagang-pedagang Yahudi. Tetapi Abdurrahman bin Auf sedikit demi sedikit kemudian memperbesar jaringannya sampai akhirnya mampu mendominasi pasar Qainuqa tersebut, sehingga orang-orang Yahudi sedikit demi sedikit bangkrut, habis. Nah di sini kita lihat bagaimana seorang Muslim itu ya berdagang dengan jujur, terus kemudian berusaha kemudian memperbanyak maslahat yang bisa dibangun sehingga akhirnya mampu. Nah di masa sekarang itu jarang ketemu Muslim yang punya kemampuan seperti itu. Pasar kita kan banyak yang barangkali kemudian mohon maaf mungkin dikuasai Cina, kalau secara nasional itu kan dikuasai orang besar kan, semua produk. Nah kenapa tidak muncul Muslim ya seperti Abdurrahman bin Auf tadi, berusaha dengan cara yang halal, kemudian bersaing secara sehat sampai akhirnya mampu mendominasi pasar-pasar. Mestinya begitu.
di masa Rasulullah bisa, kenapa kita tidak bisa? Sebenarnya bisa ya, mengikuti sirah salafus saleh itu mengikuti bagaimana. Ini banyak pelajaran yang diambil dari mereka. Lalu kemudian apakah Abdurrahman bin Auf lalu menjadi tamak dan sebagainya? Tidak. Beliau yang kemudian banyak membantu, banyak kemudian mewakafkan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin, untuk jihad Rasul dan seterusnya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di sini kembali bahwa peluang untuk mencari rezeki itu sebenarnya sudah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai muslim mukmin itu kita juga perlu cerdas, terutama dalam masalah cerdas emosional. Kenapa saya katakan cerdas emosional? Gengsi itu masalah emosi. Kalau saat ini kita tidak punya gengsi, insya Allah rezeki itu masalah Allah. Disuruh kerja ini enggak, ini kerja reketemen, kerja ngeper. Padahal kita lihat Abdurrahman bin Auf itu minjem dulu, tak pakai gengsi-gengsian, yang kemudian berhasil berbesar. Ini pelajaran besar. Masa muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian, nah ini yang terakhir ya sebagai penutup insyaallah. Ini mohon maaf ada sesi tanya jawab atau bagaimana? Iya. Sampai jam berapa? Sampai ada nih Sa. Ada di sana. Kalau kita satu tuh ini sebentar lagi soal. Nanti aja kalau ada adannya. Oke. Jadi saya cukup sampai di sini. Tapi sebenarnya mau saya sampaikan tentang masalah tawakal itu. Sebab ada tawakal yang sifatnya sesuatu yang belum kita dapatkan, ada tawakal karena sifatnya yang sudah kita dapatkan. Tapi semuanya intinya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena waktu yang membatasi kita, saya persilakan saja. Barangkali dari jamaah ada yang tidak bertanya. Mohon. Tidak ada. Diteruskan aja. Kenapa? Diteruskan. Tentang tawakal. Oke. Baik. Nah ini terkait tentang dua hadis sebenarnya. Ada hadis yang terkenal terkait tentang tawakal, yaitu tawakal yang dulu. Mau tawakal tuh kama tawakal tuyur, kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya kalian bertawakal seperti tawakal yang dulu, la razaqumullah, sungguh Allah akan memberi rezeki kalian. Kalau seandainya kau benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh kalian akan diberi rezeki oleh Allah seperti Allah memberi rezeki guru-guru itu. Berangkat pagi hari dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang. Nah, ini tawakalnya itu tawakal dalam artian sebelum kita berusaha menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering yang terjadi itu begini, sering muncul istilah usaha dulu baru bertawakal. Kan gitu, usaha tawakal. Padahal enggak, mestinya tawakal dulu baru usaha. Ini terbalik. Jadi mestinya kita menyerahkan diri kita kepada Allah dulu, baru kemudian kita usaha. Jadi kayak kemudian dalam Al-Quran sebutkan kita azamta fatawakal. Jika engkau sudah punya niat berazam, tawakal dulu. Apa sudah dilaksanakan? Ininya, usaha. Belum. Tekad ada, tawakal kepada Allah baru usaha. Nah, itu mestinya kita kalau misalnya mau bekerja, mau usaha, mau dagang, ya Allah, saya bertawakal kepada apapun yang Kau berikan kepadaku hari ini, aku ridho. Itu tawakal dulu, baru bekerja. Sehingga tenang. Bukan kemudian kita bekerja baru tawakal. Sebab apa? Saat kemudian kita gagal, itu sakit hati juga. Ya kan? Mestinya menyerahkan diri kepada Allah. Jadi ketika kemudian karena kita dari awal sudah ridho, banyak atau sedikit, tenang. Kemudian sebaliknya hadis yang kedua terkait tentang hadis mengikat onta. Ada salah seorang sahabat datang, ontanya tidak diikat, lalu ditegur oleh Rasulullah. Kenapa tidak diikat? Ya Rasulullah, aku bertawakal. Ontanya tidak diikat. Ikat dulu, baru bertawakal. Nah di sini kita lihat seakan-akan usaha dulu baru bertawakal. Nah di sini sering kemudian, ini apa tidak bertentangan? Tapi katanya
usaha tawakal dulu baru usaha, tapi di sini usaha dulu baru tawakal. Bagaimana ini? Sebenarnya ini tidak bertentangan. Kenapa begitu? Karena yang pertama tadi itu kita belum punya harta, ya, belum dapat hasil. Karena itu serahkan kepada Allah dulu, baru usaha. Tapi kalau masalah hadis onta tadi, kita sudah punya ontanya. Berarti bagaimana? Ya dijaga harta itu karena ini amanah dari Allah. Baru tawakal. Masalah nanti dicuri ya, ketetapan Allah. Nah, ini. Jadi dua hadis ini saling melengkapi, tidak bertentangan. Mudah-mudahan kita bisa bersikap tawakal saat hendak bekerja itu, dan kemudian kalau sudah punya harta dijaga baik-baik karena itu amanah, baru bertawakal. Kalau kemudian nanti hilang, saya sudah bertawakal, saya sudah ridho terhadap itu. Baik, seluruh muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu karena sudah masuk game, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.